Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 19 Oktober 2020, tepatnya di hari Senin mengawali minggu ketiga di bulan Oktober. Oke, jadi seperti biasa saya mau announce dulu ya untuk charity webinar How to be Silent Value Investor sudah hampir sold out ya, terakhir itu sudah 90-an lebih ya, kuotanya sisa beberapa orang saja dan yang booking pun sudah masih banyak. Jadi buat teman-teman yang tertarik ya, sebenarnya bahkan saya menyarankan ya, karena biaya investasinya 150.000, 20% pun disumbangkan. Jadi saya rasa untuk upgrade ilmu ya, apalagi ilmu tentang value investing yang sangat mahal di luaran ya, dan juga dapat ebook senilai hampir 2 juta lebih, terus juga dapat recording, jadi nggak perlu khawatir, teman-teman bisa tonton berulang ya. Jadi saya rasa ini kesempatan yang langka karena topik yang sama tidak akan diulang lagi di charity webinar kita. Oke, jadi sangat disayangkan apabila teman-teman melewatkan kesempatan ini. Ya, jadi untuk yang mau upgrade ilmu itu boleh banget. Ya, jadi sebelum kuotanya habis, lebih baik teman-teman cepat booking dulu, boleh ya, bayaran nanti nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ya, nanti tinggal hubungi saja ke grup kami t.me/silent trader academy, terus juga atau t.me/omsilent atau t.me/staff silent, itu langsung direct ke saya dan staff saya. Nah, buat teman-teman pengguna user TikTok juga jangan TikTok lagi, Stockbit ya, jangan lupa follow username saya Om Silent. Di sana saya sering kasih ya pendapat-pendapat saya ataupun ya prediksi-prediksi saya terkait suatu saham ataupun indeks. Ya, jadi saya sering kasih bocoran juga di sana dan teman-teman bisa follow saya karena saya kadang sering kasih rekomen gratis. Oke. Berikutnya ya, ini singkat saja. Oke, kita sudah sama-sama tahu ya, market nggak usah diomongin. Saya sudah bilang turun ya. Turunnya agak nanggung sih ya, jadi nggak pas nutup gap. Cuman ya dia ketahan lah, dalam arti turunnya kemarin juga nggak banyak, terus juga ketahan di moving average ya, dimana moving average kan juga kita tahu sebagai titik support, dan ya ketahan di support gitu kan, closingnya cukup baik. Jadi kalau kita pakai chart menit atau tick itu market naik gitu, jadi ya secara jangka pendek bagus ya, jadi closingnya ditarik naik meskipun asingnya ternyata di hari Jumat kemarin berhasil jualan cukup banyak ya, dia realize jualannya hampir berapa tuh, sebentar. Berapa ya? Oke, hampir 500 miliar, angka yang cukup besar gitu kan. Ya, setelah kemarin dia nggak jualan, tapi akhirnya dia masih jualan hampir 500 miliar. Terus juga bursa Europe hijau, Dow Jones pun juga hijau tipis. Dan kalau kita cek BBRI asingnya ternyata sudah jualan. Ya, jualannya juga tidak tanggung-tanggung, cukup besar gitu. Dan ya kalau nanti aksi jualannya terus berlanjut, tentu akan menekan laju pergerakan IHSG ya, akan menekan laju pergerakan ISG gitu ya, karena asingnya jualan ya ketahan harganya. Oke, jadi ya menarik untuk diperhatikan market akan seperti apa. Tapi kalau dilihat dari chart sih ya harusnya hijau ya, cuman kita nggak tahu hijaunya ini hijau banyak atau hijau tipis. Cuman ya balik lagi di atas 5.000 so far so good untuk market ya, di atas 5.000 sudah oke lah ya. Memang kan idealnya market ya sideways dan tidak naik banyak dulu. Cuman ya nggak tahu minggu ini akan ada sentimen apa. Ya, bisa jadi perilisan laporan-laporan ekonomi yang menunjukkan ada perbaikan, bisa jadi stimulus. Ya, update-update vaksin juga bisa jadi stimulus. Jadi ya kita tunggu saja kemana market akan bergerak. Tapi intinya dia masih berputar di area trendline sini. Dan ya belum gerak lagi. Ya, kalau dia belum berhasil break ya dia belum gerak naik ke atas gitu. Dan juga ya kita harus tetap waspada akan koreksi market ya. Itu saja pesan dari saya, agar teman-teman selalu sedia cash apapun itu, karena sentimen kita nggak tahu ke depan akan seperti apa.
sampai kapanpun di masa apapun kita tetap harus berjaga-jaga untuk ngatur cash flow kita. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya jadi ya market kita doakan saja yang terbaik. Kalau dari weekly kalau kita cek ya kurang mengenakan karena balik tadi ya bentuk candle seperti ini. Jadi ya sangat disayangkan market closing candle seperti ini. Ya, sangat disayangkan. Cuman ya nggak ada yang tahu juga ya karena chart-chart seperti ini minggu depannya masih naik, minggu depannya masih naik, minggu depannya masih naik. Jadi ya tergantung sebenarnya balik lagi tergantung bagaimana asingnya menggerakkan market dan juga optimisme retail seperti apa sih. Karena kan memang sudah banyak sektor-sektor yang naiknya bahkan melebihi waktu Maret. Ya, seperti Antam gitu kan, BRIS ya, properti konstruksi juga reboundnya sudah cukup banyak. Jadi ya udah dalam fase rawan koreksi. Ya udah dalam fase rawan koreksi. Cuman apakah koreksinya akan dalam? Saya rasa nggak akan dalam juga ya kalau nggak ada sentimen aneh-aneh saya rasa nggak akan koreksi cukup dalam. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik untuk market kita. Oke, berikutnya saya akan membahas di sini terkait BRIS dan Agro yang menjadi viral kembali. Ya, meskipun gagal nutup gap, ini kan sudah dibahas cukup panjang. Thank you, antusias teman-teman yang nonton dan banyak banget yang nonton. Ya, semoga bisa memberikan manfaat video morning briefing sebelumnya. Nah, sekarang closingnya pun market cukup bagus ya. Jadi kayak model-model BRIS, closingnya bagus. Nah, bahkan bidnya pun di bid 500.000. Ya, apa yang terjadi? Jadi, apa yang terjadi? Nah, kita harus cek apa yang terjadi di BRIS ini pada saat tanggal 16 ya. Kalau kita cek ya, kita cek BRIS all trade saja. Value net tanggal 16 ya, tanggal 16. Oke. Ya. Dari sini sudah jelas. Ya, di morning briefing entah saya sudah jelaskan atau belum. Ya, waktu itu saya sudah harusnya sih sudah, cuma saya lupa saya jelaskan di mana. Intinya BRIS ketika di sini ini terjadi aksi taking profit. Di sini nih bandara taking profit. Jadi di sini retail buy itu lebih banyak daripada sell, sedangkan bandara lebih banyak sell daripada buy. Artinya bandara taking profit di sini. Ya, jumlah nominalnya saya lupa. Ya, tapi jelas ada aksi taking profit. Nah, tetapi pada saat tanggal 16 untuk BRIS, bandara berbalik arah dari net sell ke net buy. Jadi kesannya buyback. Ini terlihat MG, YB, YCP, YJAO, BKAI, bahkan top 5 sampai top 10 itu mayoritas broker-broker dipakai bandar ataupun institusi. Ya, terutama MG yang beli hampir 21 M. Nah, sedangkan yang jual CC, YP, SK, GR, EP, LD. Ini 100% retail. Jadi retail cut loss, aduh, udahlah gua buang dulu. Ya, dan bandara buyback. Nah, kalau di video kemarin kan saya sudah bilang untuk BRIS dan Agro jangan di cut loss tapi di average aja karena memang secara prospek kan masih jelas. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih pegang ya tinggal ikutin alur aja. Kalau teman-teman sudah average ya tinggal jual di atas. Ataupun untuk invest di video kemarin teman-teman bisa tonton video kemarin kan sudah jelas targetnya seperti apa, langkah apa yang harus dilakukan, teman-teman bisa tonton video kemarin. Nah, yang jelas dari sini ada indikasi yang menarik bahwa BRIS ya, BRIS ini akan dinaikkan. Kenapa? Ya karena bandara buat apa? Aku jebolin, ya ibaratnya jebolin di harga auto reject bawah. Ya auto reject bawahnya kan overnya sampai tebal hampir 1 juta lot. Buat apa sengaja dijebol tuh tembok overnya? Kalau nggak tujuan untuk dinaikin ya. Model-model rata-ratanya MG beli di 1.270. Ya kita nggak tahu dia akan jual di mana intinya. Intinya kalau bandar-bandar yang masih beli, kita bisa ikut untuk fast trade ya. Oke, jadi ya saya pribadi merasa bahwa BRIS ataupun Agro ya, Agro kan ngikut ya. Jadi BRIS
ya itu kemungkinan open masih akan dikerek naik. Nanti closing itu kita nggak tahu. Ya, tapi apakah mungkin auto reject atas agak sulit karena kondisinya retail sudah pada panik. Yang beli di sini kan panik, teman-teman. Ya, yang beli di 1.500 ke atas itu panik. Jadi akan terjadi pertempuran antara yang nyangkut sama yang nggak nyangkut. Jadi ya harganya harusnya tertekan dan naiknya nggak banyak. Ya, tapi nggak tahu lah kalau bener gila di auto reject atas sih nggak tahu. Ya cuman ya kalau itu terjadi, tentu teman-teman kan profit. Ya, selamat. Kalau teman-teman bisa profit, selamat. Intinya buat yang ngikutin arahan, harusnya sih bisa profit. Ya, karena kebetulan untuk Breeze, Agro, dan Antam itu kondisinya saham-sahamnya yang cukup oke dan berprospek. Jadi nggak ada masalah. Cuman salah di time management dan money managementnya aja. Buat yang sudah cut loss full, ya jangan disesali. Ya anggaplah itu ilmu buat teman-teman tidak pernah beli kejar harga di paling tinggi. Jadi contohnya seperti BNLI, ya. Ya jadi seperti BNLI, ya kalau yang beli di 3.200 atau bahkan beli di 3.000 ya salah, bukan salah sendiri sih maksudnya. eh, Anggaplah jadi pelajaran. Nih saham udah naik kan dari 1.000 sampai ke 3.000, udah naik 200%. Ya kita mau naik berapa banyak lagi gitu kan udah nggak masuk akal kan. Nah ya udah jangan coba kejar. Mungkin teman-teman mikir, ah saya kan mau fast trade aja om 5%. Boleh memang punya mindset seperti itu, tetapi ya kita harus logis juga. Kalau udah setinggi ini kita mau ngarep dia bisa upside berapa banyak lagi kan gitu. Ya jadi contoh Benelli dan teman-teman semoga bisa menyadarkan teman-teman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, berikutnya kita bahas agro. Ya, bahkan agro candle-nya candle gap. Ya, open-nya langsung gap. Breeze Breeze juga open-nya gap. Oh, agro yang langsung ARB ya. Nah, coba kita cek agronya gimana. Nah, berbeda dengan Breeze ya. Kalau agro itu mayoritas malah terjadi distribusi ya. Jadi kayak KS, FZYU itu cenderung jualan, malah seperti sisanya lebih banyak retail juga. Jadi agak beda sedikit antara broker saham agro dengan Breeze. Kalau Breeze tadi memang full bandar akum karena memang yang jadi highlight itu Breeze-nya, agronya kan cuma ngikut. Ya jadi lebih menarik jelas Breeze. Ya mungkin ketika Breeze naik nanti 10%, misalnya 5%, mungkin agro cuman berapa persen. Karena mungkin para investor sudah mulai sadar bahwa agro ini nggak ada kaitannya dengan si Breeze. Meskipun korelasinya dari awal bulan Maret, itu Breeze dan agro naiknya berbarengan. Ya cuman lama-lama investor pasti sadar bahwa ini nggak ada kaitannya. Jadi ya harusnya market price discount everything ya. Jadi nanti harga saham agro akan mencerminkan segalanya, yaitu mencerminkan bahwa ini agro nggak ada kaitannya dengan Breeze. Nah, nanti dia akan balik ke harga asal sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran yang berlaku. Kayak gitu. Jadi Breeze-nya naik, agronya masih posisi minus. Ya, yang beli di 535 kan nih posisinya nyangkut. Jadi ya kalau kita cek bandara pada taking profit, bisa saja nanti Breeze-nya naik, agronya merah. Bisa, karena ini sudah mulai disadari oleh investor bahwa agro dan Breeze itu tidak ada kaitan, meskipun satu afiliasi di BBRI, ya di Bank BRI. Oke, jadi patokannya di Breeze-nya. Kalau mau trade di Breeze-nya, karena Breeze-nya masih menarik. Ya karena memang highlight-nya di Breeze. Ya, untuk detail saya harus simpan untuk invest boleh atau enggak, bisa ditonton video morning briefing yang tanggal 16 Oktober. Ya di situ saya sudah jelaskan selama 1 jam full ya terkait strateginya dan juga prospek secara singkat versi saya. Jadi teman-teman bisa tonton, teman-teman nanti bisa buat keputusan sendiri. Harus buy, harus sell, harus hold, harus average, harus untuk trade, atau harus untuk invest. Teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Jadi silakan ditonton, nanti link videonya akan ada setelah video ini berakhir. Oke. Coba kita cek Antam. Nah, kita cek Antam untuk Oke, kalau untuk Antam ya ini YUCS distribusi ya, yang beli rata-rata retail di harga 1.000-an.
Meskipun ada CP ya, tapi mayoritas ini didominasi retail. Jadi ya dengan harga rata-rata 1000 nih jelas bahwa retail pada beli di atas. Nyangkut? Oh, pasti nyangkut. Jadi ya apa yang harus dilakukan kalau memang bandara mau naikin, pasti dia naikin ke harga area rata-rata ini di 1000. Ya cuman balik lagi kalau marketnya jelek, ya akan semakin sulit untuk Antam ya ataupun untuk ya bandar-bandarnya untuk menaikkan harga. Ya karena kalau marketnya hijau enak dia naikinnya. Karena ketika market hijau, investor lagi optimis, lah lagi seraka belanja dia beli terus tuh. Yang harus Antam nggak naik juga jadi naik. Nah cuman kalau marketnya merah, tekanan jual lebih banyak akan memberatkan bandar untuk menaikkan harga saham, ya menaikkan harga saham si Antam. Tapi ya secara teknikal jelas ya, kalau saya sih tunggu dia dekat-dekat pullback banget di 865-an, which is kita ngomong di under 200, di bawah 900 itu baru enak dilirik. Kalau sekarang ya biarin dulu aja ya, saya nggak lirik, saya nunggu lirik dia benar-benar uji support di sini 850 865. Oke, jadi ya berikutnya teman-teman banyak yang nanya KF enough request. Oke, jadi ya ini saham juga sudah cukup gila ya, bahkan sudah mau mencapai titik all time high-nya di 3860 ya. Apakah mungkin bisa? Ya kita nggak ada yang tahu sih ya, cuman balik tadi ini saham udah naik dari 500 ke 3000 meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama ya, dalam jangka waktu selama ya 7 bulan ya, selama 7,5 bulan. Jadi ya masih oke lah, masih wajar selama 7,5 bulan, cuman ya tetap sudah tinggi ya. Tapi kalau teman-teman yang bilang oh ini kan vaksin beritanya terus keluar om, apakah mungkin Kimia Farma dan Enough ya, Bio Farma, anaknya Bio Farma bakal terus naik? Mungkin saja iya. Jadi ya kalau memang vaksinnya betul-betul sudah ada ya, bukan tidak mungkin nih saham akan dinaikkan. Oke, cuman saya pribadi pun nggak bisa predik ya, karena bandarnya pun agak sulit. Karena kalau kita trace ya, kalau kita misalnya trace dari awal untuk ini bandara banyak pakai broker-broker retail sebenarnya, jadi agak sulit di trace ya. Ini kalau kita lihat kan OK, KI, broker-broker institusi, CP, YB kan jelas distribusi. Ya yang beli sisanya CYP, ya ada ada GR, ada YP, PD, SKI, ya ini jelas ini kan retail ini. Nah kita nggak tahu apakah retailnya ada termasuk bandar atau full retail ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat ini, saya track dari awal Februari ya, dari benar-benar rendah ke sini itu rata-rata bandar pegang di 2000-an ya, pegang di 2000 dalam jumlah yang cukup banyak. Oke, tapi mayoritas itu retail. Nah kalau kita setting dari pada saat dia mau naik di sini berarti ya, nah masih sama ya, yang nampung GR, DR, bla bla bla. Oke, jadi kalau rata-rata average-nya seperti MGDKK itu rata-rata di 3000 2700. 3000 2700 itu sekitar sini. Ya, jadi 2700 sampai 3000. Oke, posisinya sudah dalam posisi untung semua. Nah, ini sebenarnya yang mengkhawatirkan. Posisi bandara sudah dalam posisi untung semua, tinggal mereka siap jualan kapanpun. Cuman, apakah akan dijual dalam waktu dekat? Nah, ini menjadi menarik. Karena memang untuk farmasi sendiri kan memang beritanya terus digoreng selain berita merger dari si Breeze. Ya, jadi kalau untuk trade, boleh untuk spekulasi kalau teman-teman mau. Cuman, jangan pakai dana besar. Ya kalau pakai dana besar ya resikonya cukup tinggi karena nih saham harganya pun juga sudah cukup tinggi gitu. Jadi sudah apa ya? Istilahnya sudah dalam fase rawan koreksi. Ya. Tapi dari menariknya kalau dari chart ya, dia uji ini udah ketiga kalinya. Gitu kan, 3 kalinya dia uji support, uji resist. Ya, ini 1,
gagal. Ini 2, ya, gagal. Ini ketiga, gagal. Nah, kita nggak tahu nih, ya, apakah akan terjadi double top. Kalau memang terjadi double top, itu akan mengerikan, ya. Cuman kalau dia berhasil breakout, setidaknya break di atas 3600, itu akan menjadi indikasi yang bagus banget untuk KF secara teknikal, ya. Apalagi kalau dia bisa break 3860 gitu. Jadi ya dia bisa break 3860, waduh, ya, secara teknikal itu uh, sangat bagus, ya. Nah, berbeda dengan KF, kalau INAF high-nya 6500, cuman karena ini saham pergerakannya sama, ya teman-teman silakan pilih aja bisa KF atau INAF. Cuman dari sisi bandarmologi agak sulit di trace, ya. Teman-teman harus sering update berita-berita farmasi untuk trading farmasi. Oke, jadi saya nggak gitu komen banyak terkait KF dan INAF, ya, nanti teman-teman bisa decide sendiri. Nah, berikutnya ialah teman-teman mungkin bisa perhatikan oh, yang nanya PPRE, ya, kita sudah profit cukup banyak, beli di 170, jual 196, ya. Closing candle cukup jelek. Oke, closing candle agak kurang menarik karena ya dia bentuk ekornya panjang banget, jadi ya buat yang beli di harga atas hati-hati, ya, ingat jangan pernah coba beli di harga atas. Oke, terus request Pura. Oke, Pura jelas nih sudah break, ya. Ini bagus sekali karena dia sudah break flag pattern, ya. Jadi kan ini flag pattern dan dia sudah break. Ya, dia sudah break flag pattern dengan volume yang cukup oke. Jadi CC-nya pun akum terus, ya. Ya, menarik untuk diperhatikan karena ketika suatu saham break flag pattern, kecenderungannya dia akan melanjutkan tren kenaikannya gitu. Jadi ya kita tunggu aja kelanjutan Pura seperti apa, tapi yang jelas ya, jadi kita lihat aja bandara ngapain, tapi yang jelas secara dia masih baru IPO, ya, dan masih banyak beberapa bandar yang pegang di harga 160-an. Jadi bukan tidak mungkin nih saham akan balik lagi ke minimal 160, ya, minimal ke 160. Jadi ya kita nggak tahu, ikutin arus, cuman karena ya balik tadi udah naik cukup banyak 6 hari berturut-turut, ya, dia belum pernah naik selama 6 hari berturut-turut, jadi ya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba koreksi, ya. Itu aja untuk Pura. Terus ada yang nanya request kayu, katanya sudah auto reject 7 hari, ya. Hari ini mengalami technical rebound kemarin, dimana kalau kita lihat ini digoreng KS, ya. KS nya beli terus langsung KS nya jual, ya. Terus sisa MG yang beli, jadi ya diangkat sama MG dan KS, namun closingnya berhasil auto reject lagi. Jadi ya biasanya kalau seperti ini, ya, mungkin sebelum dia ke 50, ya, biasa akan ada technical rebound dulu gitu. Jadi sebelum dia ke 50, ya, dia naik dulu, ya, entah dia rebound pendek atau apa, ntar baru perlahan turun, ya. Jadi kalau teman-teman mau kayu itu bisa dilirik, tapi ya disclaimer on. Ya, saya sih nggak lirik saham-saham yang kayak gini, cuman ada potensi karena MG kemarin ada beli cukup banyak. Nah, terus untuk rekomendasi mungkin teman-teman bisa perhatikan WIM, ya. Ini rekomendasi gratis untuk teman-teman, bisa perhatikan WIM. Sudah sideway, ya, sudah sideway dari sini 10.06. Ya, jadi selama di 10.06 ini, oke, retail cut loss YPPDSQ, ya, dan menariknya diakum oleh AZGA-IYJ. Jadi jelas ini diakumulasi full oleh bandar AZGA, IYJ dan sebagainya. Rata-rata pembelian juga masih di 350, ya. Jadi ya kalau bandara mau untung aja 20% gitu kan, kita ngomong bodohnya. Berapa tuh?
kalau nggak 20%, 10% deh. 10% dari 350 itu kan berarti di 385. 385 itu di sekitar sini. Ya, apalagi WIM kalau bisa break, ini kan dia break trend line. Oke. WIM ini break trend line ya, dan dia sekarang sudah mulai buy on breakout lagi di buy on breakout pertama di 368. Itu kan dia bisa berhasil di atas 368, nextnya di 392, nextnya di 416. Bisa nggak? Ya bisa saja ya, karena kalau kita cek secara monthly ini dia sudah break ya, monthly-nya sudah break break trend line major, artinya dia memang secara trend monthly-nya pun sudah mulai uptrend gitu kan. Terus juga kalau candle bulan ini bagus, closingnya bagus, nggak menutup kemungkinan nanti bulan November dia bisa break di sini 444 ya, dia bisa break 444 ataupun di sini. Ini kan support kuat ya, support kuat WIM di sini 350. Oke, 350 memang sudah resisten support kuat. Dia bisa berhasil di atas 350 aja. Secara tren jangka panjang itu WIM bagus banget. Jadi untuk teman-teman yang member VIP udah pada pegang ya. Jadi untuk teman-teman yang udah pegang WIM, tinggal let your profit run aja. Jadi kita tinggal ikut arus, naik dikit, jual bertahap, jual bertahap, jual bertahap. Seperti itu. Ya, ini masih menarik karena secara monthly-nya pun sudah naik. Wow, sudah naik luar biasa. Oke, jadi itu rekomendasi untuk teman-teman. Oke, jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.